Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Yolanda dengan NIM 22003115. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pengembangan paragraf. Hakikat paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang membentuk suatu unit gagasan terdiri dari satu kalimat, topik, dan beberapa kalimat penjelas. Sesuai dengan definisi tersebut, jumlah kalimat sangat menentukan sehingga gagasan yang terdiri dari satu kalimat tidak bisa disebut kalimat. Akan tetapi, definisi tersebut tidak bisa dipertahankan karena sering kita jumpai bahwa banyak paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat. Jadi, jumlah kalimat tidak menentukan suatu unit gagasan disebut paragraf, melainkan kohersi dan koherensi gagasan di dalam kalimat itu sendiri. Dan ada beberapa definisi paragraf oleh pakar linguistik. Yang pertama dari Sami. Sami mengemukakan bahwa paragraf adalah kalimat atau seperangkat kalimat mengacu kepada satu topik. Menurut Arifin dan Tasai mengemukakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Menurut Krida Laksana mengemukakan bahwa paragraf adalah satuan bahasa yang mengandung satu tema. Akahidah DKK mengemukakan paragraf merupakan inti penuaan pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas sampai kepada kalimat simpulan. Himpunan kalimat ini saling berkaitan dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Selanjutnya dari tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan paragraf adalah bagian bab dalam suatu rangkaian yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisan dimulai dengan garis baru dan disebut juga dengan alinea. Selanjutnya unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terbagi 4, yaitu pertama ada gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan inti atau pokok persoalan yang dikemukakan di dalam paragraf. Pikiran utama atau gagasan utama biasanya diungkapkan dalam kalimat tertentu. Bisa pada kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat terakhir, atau tersirat di dalam keseluruhan uraian paragraf tersebut. Ada gagasan penjelas, merupakan perincian atau uraian yang menjelaskan gagasan atau inti persoalan. Gagasan penjelas atau topik penjelas terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga ada kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama atau gagasan pokok dalam pikiran utama. Selanjutnya ada kalimat penjelas, yaitu merupakan kalimat yang berisikan uraian atau gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Selain unsur tersebut, dalam sebuah paragraf juga terdapat unsur transisi, yaitu unsur penting yang berfungsi untuk menghubungkan antar gagasan dan antar kalimat. Kejelasan dan keteraturan urutan gagasan dalam suatu paragraf sangat tergantung pada transisi. Penggunaan transisi yang tepat dapat menjadikan paragraf lebih menarik dan enak dibaca, sekaligus dapat menarik perhatian pembaca untuk tidak berpindah ke bacaan lain. Transisi dapat berupa kata, kelompok kata, atau kelompok kalimat serta konjungsi. Next, persyaratan paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah paragraf yang mampu menyampaikan gagasan dengan baik pula. Untuk itu ada beberapa syarat yang dimiliki oleh paragraf yang baik. Contohnya seperti kohensi atau kesatuan paragraf. Kesatuan ini berkaitan dengan gagasan utama atau pikiran utama. Dalam sebuah paragraf harus terdapat satu pikiran yang jelas. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf masih berkaitan dengan gagasan utama. Ada koherensi atau kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf merupakan salah satu syarat paragraf yang baik.
Kalimat-kalimat yang terjalin dalam sebuah paragraf saling berhubungan satu sama lain. Artinya, kalimat-kalimat yang terjalin tersebut saling mendukung satu sama lain secara timbal balik. Agar hubungan antar kalimat terlihat kompak dan saling berhubungan, maka kalimat itu harus dipadukan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kalimat padu, di antaranya penggunaan repetisi dan kata ganti, penggunaan kata hubung, pengguna perinci dan urutan pikiran. Ada kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Semua paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat penjelas yang cukup untuk mendukung kejelasan kalimat pokok. Artinya, gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Selanjutnya ada keruntunan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak melompat-lompat dari informasi satu ke informasi yang lain, sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengikuti jalan pikiran penulis. Kegunaan paragraf. Ada beberapa kegunaan paragraf yang dikemukakan dalam Ermanto dan Emidar. Dijelaskan beberapa kegunaan paragraf bagi penulis dan pembaca. Yang pertama ada memudahkan penataan topik-topik paragraf sesuai kesatuan rangkaian dalam satu karangan. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan pergantian satu topik dengan topik lainnya secara formal. Yang ketiga, memudahkan pengekspresian gagasan, pikiran, perasaan dalam rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam kesatuan. Lanjut, memudahkan pengembangan topik karangan menjadi topik sederhana. Yang terakhir, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan mencairkan satu tema dari tema lainnya. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang berisi gambaran suatu objek atau suatu keadaan yang sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya. Contohnya yaitu ada dua, contoh deskripsi tempat dan contoh deskripsi orang. Yang kedua ada paragraf narasi. Adalah paragraf yang mengungkapkan atau menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga pembaca tampak seolah-olah mengalami sendiri kejadian tersebut. Next, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Harus disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Ciri-cirinya yaitu menjelaskan sesuatu, gaya tulisannya bersifat informal, fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi, dan fakta yang dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Yang terakhir ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Dalam paragraf persuasi, penulis ingin memengaruhi pembaca atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu yang mengandung persuasi. Biasanya kelihatan pada 3 kalimat terakhir. Berdasarkan metode berpikir atau pola penalaran, terdapat 3 pola paragraf, yaitu yang pertama ada deduksi. Deduksi ialah ide pokoknya terletak di awal paragraf. Yang kedua ada induksi, kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Yang ketiga campuran, yang kalimat topiknya itu terdapat di awal dan di akhir. Ada jenis paragraf. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang pengantar untuk
sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Paragraf isi merupakan paragraf isi berisi inti atau pokok pikiran yang dikemukakan oleh penulis. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok pikiran dalam paragraf isi. Pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah cara menyajikan topik bahasan melalui kalimat topik dan kalimat penjelas. Berdasarkan Sutisna 2014.82, metode pengembangan paragraf dibedakan atas beberapa contoh. Yaitu yang pertama, kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf cerita naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara beruntun. Yang kedua ada ilustrasi. Dengan ilustrasi biasanya digunakan dalam paragraf ekspositoris atau paparan ditulis untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Yang ketiga ada definisi. Dengan definisi ini adalah apabila penulis ingin menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas mengenai satu hal. Yang keempat ada analogi. Pola pengembangan paragraf dengan metode analogi ini adalah pengembangan paragraf dengan menggunakan ilustrasi. Artinya diberikan suatu contoh atau gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik itu bentuk maupun fungsi sehingga pembaca bisa memahami dengan baik. Yang selanjutnya perbandingan dan pengontrasan. Dengan metode ini penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang tingkahnya sama. Ada sebab akibat. Dengan menggunakan metode ini berupa sebab akibat, pengembangan paragraf dengan metode ini bisa diawali dengan sebab dan diikuti oleh beberapa akibat. Sebab menjelaskan pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat juga sebaliknya. Selanjutnya ada pembatas satu persatu atau contoh. Adalah dengan memberikan contoh yang konkret dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik diuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret. Selanjutnya ada repetisi. Pengembangan paragraf dengan metode pengulangan ini sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada gagasan pokok. Pokok bahasan dikemukakan di awal pada paragraf, kemudian diulang kembali di akhir paragraf. Yang terakhir ada kombinasi. Pengembangan paragraf dengan metode ini dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan paragraf. Biasanya metode pengembangan dengan kombinasi ini dipadukan dengan repetisi. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.